Pemirsa Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Ditinggal sembahyang galungan, rumah warga hangus terbakar. Hari Raya Galungan, warga padati tempat suci untuk bersembahyang. Hari Raya Galungan, warga desa adat Lukluk menggelar tradisi mepet. Wanita ini menangis ketika melihat rumahnya hangus terbakar di Banjar Butus, Desa Buanegiri, Karangasem. Api membakar seluruh bangunan dan seisinya, sehingga banyak barang berharga yang tidak bisa diselamatkan. Ia dan keluarganya baru saja pulang bersembahyang di pura untuk merayakan Hari Galungan. Namun ketika sampai di rumah, warga sekitar sedang berusaha memadamkan api yang membakar rumahnya. Rumah saat itu ditinggal kosong pemiliknya. Mereka satu keluarga pergi ke Pura Penataran Nangka untuk beribadah. Warga kebetulan melintas dan melihat api berkobar dan berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun tidak banyak membantu hingga api padam setelah rumah ludes terbakar. Situasi api sudah lumayan besar. Saat kejadian pemiliknya lagi keluar apa gimana, Pak? Pas kejadian itu pemilik rumah masih dalam keadaan kosong karena ditinggal sembahyang ke pura Nangka. Saat ini sudah padam, Pak? Nah, untuk saat ini sudah berkat bantuan dari masyarakat sekitar, api sudah mulai bisa dipadamkan. Kira-kira kerugian, Pak? Untuk kerugian kurang lebih hampir 100 jutaan karena semua barang-barang berharga berada di dalam rumah. Begitu pula dengan 1 unit kendaraan roda 2. Pemadam kebakaran yang diharapkan datang tidak bisa membantu karena di saat bersamaan terjadi kebakaran di tempat lain. Ibu Tuyasa bersama istri dan anak-anaknya kini harus mencari tempat tinggal sementara. Mereka adalah keluarga miskin dan seluruh harta benda hangus termasuk 1 sepeda motor. Dugaan sementara kebakaran dipicu api dupa yang lupa dipadamkan pemilik rumah sebelum pergi sembahyang ke pura. Tim liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Rabu lalu, umat Hindu di Bali merayakan Galungan. Di Kabupaten Gianyar, umat dengan husuk memanjatkan doa di sejumlah tempat suci, mulai Pura Dadia hingga Pura Kayangan Jagat. Bahkan sehari sebelumnya, mereka sudah datang ke pura untuk menyambut kemenangan Dharma melawan Adharma atau kejahatan. Sebelum ke pura, umat lebih dahulu sembahyang di Merajan atau tempat suci keluarga. Lalu setelah itu mereka pergi ke pura, antara lain Pura Dadia, Pura Kayangan 3 atau Pura Kayangan Jagat. Seluruh pura hari itu bisa dikatakan penuh dengan umat yang berdoa, yang juga datang dari berbagai daerah di Bali. Semang sampun pemargian terdebakti nasi cering itu betara wit sakeng pemerajan Dadia Kayangan 3 Purasan Kayangan Puradang Kayangan Pinaka ngaturan bakti nasi ce dikanyakan nyangre hari suci Galungan Pinaka Pekeling kemenangan Dharma melawan Adharma. Mugi-mugi boleh kerahayuan lan kerahajangan sareng sami. Hari Raya Galungan jatuh setiap 210 hari sekali, tepatnya pada hari Rabu Kliwon Wuku Dungulan.
Hari raya ini merupakan hari raya terbesar di Bali dan setelah Galungan akan dilanjutkan dengan Hari Raya Kuningan dan Nyepi. Tidak heran masyarakat Bali selama bulan Februari hingga Maret benar-benar sibuk untuk menyambut 3 hari raya besar ini. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Masyarakat di Desa Tenganan Pegeringsingan, Karangasem memiliki tradisi yang berbeda ketika merayakan Hari Raya Galungan. Mereka membuat sesaji berupa banten uduan, nasi tumpeng, dan buah-buahan ke sejumlah pura di desa. Tradisi ini adalah simbol dari penghormatan mereka terhadap peta wilayah desa. Sejak pagi, para wanita sudah mengenakan pakaian adat. Mereka sudah mempersiapkan sesaji yang akan mereka bawa ke Pura Anyar yang letaknya di lereng bukit. Sementara yang pria sibuk menyiapkan banten uduan yang akan dipersembahkan ke 3 pura utama di desa tua ini. Banten uduan ini berisi 5 jenis buah-buahan Bali, yakni jeruk Bali atau jeruti, pisang, jeruk, dan beberapa jenis buah lainnya. Selain buah-buahan, juga ada beras dan ketan dalam ukuran besar yang dibentuk persegi 4. Dan yang paling menarik adalah tumpeng besar setinggi setengah meter. Kemudian 3 orang wanita ditugaskan merangkai banten uduan tersebut di dulang besar dengan urutan dan posisi tertentu. Lalu banten uduan dibawa 5 orang yang ditunjuk secara adat ke 3 pura, yakni Pura Pusa, Pura Ulun, dan Pura Swarga. Tapi di dalam hal lain, kalau Galungan itu adalah salah satu upacara yang di luar konteks adat kami di sini, sehingga bentuk upacaranya pun beda. Kalau di luar, kalau hari sekarang kan udah khusus untuk upacaranya aja. Kalau kami di sini dari mulai persiapan langsung pada hari ini. Yang kedua, terkait dengan Galungan, kalau di luar itu kan ada penjor. Kalau kami di sini tidak ada penjor. Dan upacaranya pun ada di tempat pura-pura tertentu, tidak pada semua pura lah kami lakukan upacara Galungan. Jenis sesajinya juga beda, Pak? Sesajinya juga jelas berbeda, seperti yang Bapak lihat ini, ada tapi tetap pakai babi, pakai ayam. Oke, yang mengaturkan sesaji ini sudah ditunjuk. Yang mengaturkan itu bukan pemangkunya secara umum, tetapi tingkat senioritas. Yang pertama yang punya tugas itu adalah di unsur pimpinan, 1 sampai nomor urut 4. Dan nomor 1 ke Pusa, nomor 2 dan 3 di Dulun Swarga, nomor 4 ke Balai Agung. Itu pada upacara Galungan inilah masyarakat kami di sini memberikan sesajian kepada peta wilayah setiap 6 bulan. Hanya orang tertentu yang ditunjuk bisa memasuki lokasi pura. Seluruh prosesi ini lalu ditutup dengan tradisi megibung yang digelar di Balai Banjar desa adat setempat. Warga desa Tenganan Pegeringsingan menganut sekte Dewa Indra yang selalu mengingat peta wilayah desa, menghormati aturan dan menjaga wilayah desa agar lingkungan alamnya tetap lestari. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Setiap perayaan besar di Bali biasanya memicu inflasi karena masyarakat konsumtif membeli barang dan jasa. Jika inflasi tinggi, ujung-ujungnya akan memicu kenaikan harga barang dan jasa. Untuk menekan inflasi, khususnya menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan, pemerintah Kabupaten Bangli melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan menggelar pasar tani di alun-alun Bangli. Di pasar ini dijual beras, sayuran, bumbu dapur, dan produk pangan lainnya dengan harga murah. Selain itu, pasar tani juga bertujuan untuk menyalurkan dan memasarkan produk petani langsung ke konsumen. Jero Dapat, salah satu petani dari Kintamani, merasa terbantu dengan pasar tani ini karena sekarang ia mudah menjual hasil pertaniannya. Terfokus pada bagaimana kita menyambut hari raya ini, ya, identik dengan kita berbelanja, maka pemerintah ini mendekatkan petani dengan konsumen. Harapannya ya
semakin tersosialisasikan hasil-hasil petani yang ada di desa sekitar. Dari petani agak lumayan ada keuntungan lah sedikit, karena kan ada pasar tani itu diadakan, satu petaninya agak ada keuntungan sedikit dan pembelinya juga dapat potongan dari BPD gitu. Selain menyediakan komoditas murah, pasar tani ini juga akan membantu meningkatkan pendapatan petani. Terlebih menjelang Hari Raya Galungan, di mana petani bisa meraup untung karena masyarakat akan berbelanja berbagai kebutuhan pokok. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.